Sebelum kasus KDRT Lesti Kejora mencuat, sederet artis wanita gagah berani melaporkan suaminya ke polisi. Tahun lalu, Aska Ongi, Yuyun Sukawati, dan Nindi Ayunda sukses menggugat cerai dan memenjarakan suami mereka. Tapi ketika yang mengalami KDRT adalah diva dangdut dan influencer beken Lesti Kejora, satu Indonesia ikut heboh. Bahkan sejumlah aktivis perempuan siap mendapuk Lesti menjadi duta perempuan Indonesia yang menentang KDRT. Tapi alih-alih menginspirasi perempuan korban KDRT, Lesti justru pelin-pelan dalam memberikan efek jera kepada suami barbar yang kedapatan selingkuh. Lantas, bagaimana sejumlah aktivis perempuan dan selebriti menyikapi sikap tidak konsisten Lesti? Benarkah Lesti dan Bilar siap rujuk demi menyelamatkan Leslar Entertainment? Siapkah Lesti menerima sanksi moral karena dituding mempermainkan lembaga hukum dan bikin gaduh satu Indonesia? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perdamaian Leslar yang menyisakan kontroversi. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Masih menutup Instagramnya, namun pasca mendapat penangguhan penahanan, Rizky Bilar auto eksis di media sosial. Sebuah akun gosip memposting aktivitas baru Bilar bersama Lesti Kejora istrinya saat berada di rumah. Bilar yang mengenakan kaos oblong dan celana pendek tersenyum bahagia ke arah kamera. Video singkat itu diberi judul bernada satir. Sampai rumah sudah bisa tersenyum. Enaknya ya, AA nggak jadi 15 tahun. Semoga menjadi lebih baik. Jika video itu asli video terbaru Leslar, sebagian netizen kecewa tingkat dewa. Komentar pedas pun membanjiri media sosial. Ya ampun Lesti, itu gimana ya? Itu kenapa? Mungkin kalau misal maaf ya maaf, cuma kalau hukum ya tetap aturan masih berjalan aja. Kalau misal dia masih mikir anak, misi itu tadi jangan dilaporin dulu dah. Ngapain dia lapor-lapor sih? Udah kekeluargaan aja, urusin itu kekeluargaan dari keluarga ke keluarga begitu. Nggak usah sampai lapor-lapor sejagat raya di prank sama dia. Apa-apaan sih dia itu? Kalaupun itu benar, kayaknya kita yang rakyat tiri ini udah terbiasa terprank, bukan? Negara prank. Ya, karena dia mempermainkan hukum, terus kenapa berbuat begitu sama suaminya? Kalau emang berbuat begitu, kenapa mesti harus lapor-lapor? Ya kita sendiri aja menyelesaikan rumah tangga. Nggak usah begitu. Ya, selama bertahun-tahun itu banyak mendampingi kasus KDRT, di mana akhirnya nggak pernah maju kasusnya karena umumnya perempuannya akan mundur. Berbagai alasan ya, stigma lah, diapain keluarga lah, atau dianggap ntar kita nggak laku lagi, seolah-olah yang salah tuh perempuannya. Padahal kan seharusnya dalam kasus apapun yang salah adalah pelaku dong, yang harusnya malu gitu kan. Ada sisi di gue, kalau ini benar terjadi, sekali lagi, kalau ini benar terjadi sesuai cerita itu, disayangkan, tapi di sisi lain ya gue nggak berhak kecewa. Karena ini kan hidup dia yang menentukan. Tapi kalau ini benar, gue juga tahu bahwa jarang sekali pelaku kekerasan itu biasanya sudah menjadi tabiat. Jarang untuk langsung tidak melakukan, enggak. Biasanya itu akan menjadi pengulangan. Ekspresi Bilar itu berbanding terbalik dengan mimik wajahnya saat ditampilkan pada press release tersangka kasus KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan Kamis lalu. Saat itu, Bilar yang mengenakan seragam tahanan berwarna oranye banyak tertunduk seraya menahan tangis. Pakar mikroekspresi menilai kesombongan Bilar seolah terlucuti. Tapi setelah kembali ke rumah, senyum narsis yang menjadi ciri khas Bilar kembali melebar. Tapi benarkah
Bilar dan Lesti telah rujuk dan memutuskan untuk tinggal seatap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya kenapa deh? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Tapi kalau untuk alasan anak, gue sebagai seorang aktivis tidak sekali dua kali melihat di mana seorang anak itu gini, gue punya beberapa kenalan di mana mereka itu orang tuanya nggak akur, apalah mau ada kekerasan atau apapun itu, dan itu mereka bertahan demi anak, dan akhirnya anaknya tumbuhnya psikologisnya lebih ngaco. Di mana gue punya beberapa temen juga di mana mereka mungkin hidup dari single parent, cuman sama ibunya atau sama bapaknya, tapi memang kondisinya secara psikologis juga bagus dan mereka hidupnya lebih damai. Benarkah Bilar berjanji tidak akan bersikap barbar kepada ibu dari putranya? Alhamdulillah kita sudah membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Kalau ada kesepakatan tidak akan mengulangi lagi berarti belum pernah ada pisah. Juga saya juga bilang kenapa dicabut misalnya. Saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan dia. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istihoroh, saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum, karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangannya dari jadwal semestinya. Seperti inilah curahan hati Lesti kepada Ustadz Subhi Al-Buhuri, guru spiritualnya. Ya ketemu, ya karena kalau dari fisik kan orang berangkat ibadah masih senang gitu kira. Mungkin dia dia juga menahan ini sudah lama gitu. Sampai puncaknya mungkin kemarin meledak. Ya. Kalau kerongkongan yang masih sakit ya memang dia cerita sama saya gitu kan. Karena kan kalau begini kan sakit kan kitanya nggak bisa ngelihat kayak luka yang terbuka. Sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelum berangkat. Seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang ini. Ya mungkin karena kemarin itu ledakan yang sangat dahsyat sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan ya kemudian dia lapor. Tapi abis itu dia maunya itu baik-baik gitu tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah. Pokoknya udah bingung, takut, kasihan, semua campur jadi satu. Iya, saat pergi umroh ke Tanah Suci, Lesti sudah menentukan sikap tegas kepada Bilar. Dicabut ataupun tidak, laporan KDRT yang dilayangkannya, ia tetap akan menggugat cerai. Jika lebih banyak mudorotnya, Ustadz Subhi pun menyarankan Lesti agar menenggelamkan biduk pernikahan yang nyaris karam diterpa badai KDRT dan perselingkuhan. Saran Ustadz Subhi pun diamini oleh jutaan fans fanatik Lesti di tanah air. Kalau awal iya begitu, karena kan takut dia, ya kan? Takut kalau bersatu lagi dia nggak percaya gitu kan? Dia merasa nggak aman gitu kan? Islam tuh menghormati nyawa atau ruh manusia. Nah kalau dia merasa terancam, ya dia merasa nggak tentram, ya kan? Kalau bahasa orang pinggiran, jangan-jangan hari ini gue dicekek, besok gue digorok misalnya kan gitu. Kalau dia merasa seperti itu, ya maka itu bisa dipilih sebagai alasan. Yang nggak boleh itu kan ayyumamra'atin, perempuan mana aja talabat at-talaq min zawjiha, dia meminta cerai karena nggak ada sebab. Ini yang nggak boleh. Dia kayak kita lah, kena api, nggak akan ada orang bilang, ntar besok saya cobain lagi tuh api, saya pegang panas, saya pegang enggak. Pasti orang, wah saya kapok, kena api lagi, ya kan itu sesuatu yang wajar. Tapi kan dalam mungkin pas dia di sana ibadah segala macam, dia tipikal orang yang nggak mau, biarin nih,
sebetulnya dia bisa ngunci. Udah habis itu dia kan oh biarinlah, nanti pun tinggal masyarakat lah dia kan setelah itu menilai. Males banget dah, udah nggak respect pokoknya. Udah males pokoknya, biarpun dianya sih ganteng, cuman kalau sifatnya jelek tetap aja kita udah nggak respect lagi sama Bilar, udah nggak. Ya emang sih ganteng, tapi ya kalau di KDRT ya nggak mau lah ya, males udah. Kalau masalah pro dan juga kontra ya udah pasti itu, menurut gua udah pasti itu konsekuensi lah untuk para yang orang-orang yang mencari makan dan juga ada di dunia entertain gitu. Tapi bisa dibilang mau kontra mau pro, menurut gua yang pro ya mungkin bagus gitu, tapi yang kontra mungkin lihat dulu keadaannya gitu. Kalau misalkan lo ada di sana, lo menjadi dia gitu, dan bisa dibilang ya apa yang dilakukan sama Leslar ya kita nggak ada yang tahu, dan itu bisa dibilang ngikutin apa ya hati mereka sih. Kemarin Lesti dipuji, sekarang ikut dicaci. Banyak yang kesal karena telah buang-buang waktu dan energi mendukung gerakan medsos Save Lesti penjarakan Bilar. Sebagian netizen seolah menyesal telah menggunakan jemarinya untuk mensupport Lesti yang mengalami trauma begitu dalam hingga takut bertemu Bilar. Bahkan banyak ibu-ibu yang menangis meratapi nasib idolanya yang dipuja di atas panggung tapi dianiaya di rumah. Dan yang lebih ironis, Lesti sempat menjadi simbol perlawanan istri terhadap KDRT suami. Iya, tertipu sekali sebagai ibu rumah tangga, kayaknya kita udah ngikutin jalur dia, apa dia gitu. Sampai nangis-nangis kadang saya juga ngikutin kenapa dia, pokoknya kecewa aja deh. Lebih baik dijadikan duta perempuan atau tidak? Mendingan? Nggak usah aja lah. Istilahnya. Orang udah mencabut yang dia laporin dicabut ya nggak usah, nggak bisa jadi duta. Udah gitu juga paling penggemarnya juga udah mulai berkurang dengan adanya kasus ini. Jadi nggak usah duta-duta lah. Ya mendingan dibatalin aja deh, nggak sesuai. Masih mending kayak Bunda Maya itu Maya kan ya tuh, si Bunda tuh ya bagus tuh, kalau sama dia emang cocok. Kalau ini kayaknya dia tuh masih pelin-pelan. Oh Lesti, oh Bilar. Dua sejoli yang dijodohkan dan seolah ingin diceraikan oleh netizen itu dikabarkan otomatis romantis pasca drama KDRT yang bikin gaduh satu Indonesia. Atas nama anak, Lesti seolah lupa pada sikap kasar dan pengkhianatan Bilar. Sosok Kak Bilar itu menurut saya sangat-sangat ramah. Saya nggak tahu ya ramahnya itu entah sama cewek doang atau ke cowok juga ramah. Tapi kalau untuk selama saya mengenal dia, sama semua kru-kru Leslar Metaverse, sama semua kru-kru Prestige, semua sales Prestige, itu dia ramah, baik, mau diajak foto sama semua orang, super friendly. Ya waktu itu kita lagi ada berkunjung ke rumah Kak Lesti sama Kak Bilar. Waktu itu ada nemenin si bos urusan meeting. Terus ada sempet keluar ke garasi kan, lagi ngomong-ngomongin mobil. Terus ada sempet emang ada omongan kayak, kita ngobrol di luar aja yuk tak. Di dalam soalnya ada CCTV yang nyambung sama, ada suaranya nyambung sama CCTV kamar istri saya seperti itu. Jadi saya bilang, oh kak, thank you, saya balik dulu. Tapi kan tergantung orangnya, kalau orang yang ladenin ya beda cerita. Aku kan, sorry kak, pulang dulu, terima kasih. Namun, apakah semalam di balik tahanan bisa mengubah sifat temperamen Bilar yang disebut sudah mengkristal? Benarkah Bilar benar-benar mendapat pencerahan? Mampu berubah dari suami yang canda dan murkanya cenderung barbar menjadi suami pelindung dan pengayom istrinya seperti bait dalam puisi cinta yang diciptakan Bilar untuk Lesti. Intinya si Red juga ada suatu penyesalan ya, satu penyesalan, yang kedua malu, dan apa yang jadi berbuat tidak berpikir akhirnya akan menjadi seperti ini. Semua masyarakat Indonesia mengecam proyek yang apa yang sudah dikerjakan
antara spontanitas di luar dugaan. Ya ada beberapa hal nanti yang akibat bagaimana si Lesti dan Rizky Bilar ini mungkin bisa jadi kemesraan timbul kembali seperti dia berpacaran, atau mungkin nanti ke depannya ada sesuatu yang memang akan diungkit-ungkit. Dulu aku seperti ini, aku nggak bisa kerja, mungkin beberapa hal terputus dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi pemicu juga, bisa jadi. Mungkin ke pertimbangan saya ke anak ya, karena Lesti ini adalah keibuannya tinggi, jiwa melindungi dan mengayomi itu Lesti luar biasa, lebih dewasa daripada si Rizky Bilar kalau saya lihat. Lesti orangnya kayak gitu, dia sharing apapun, entah itu bagaimana mengasuh anak, entah itu bagaimana hal-hal yang lain gitu. Jadi dia orangnya seperti itu. Terakhir aja 3 bulan apa dia tiba-tiba minta dinyanyiin lagu aku. Dia bilang, "Teh, aku nyanyiin dong lagu Bertaruh Rindu." Dalam hati aku, ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa, suruh nyanyi gitu kan di ini, aku lagi di Turki, di telepon gitu kan. Iya, Bertaruh Rindu tolong katanya gitu. Oke, aku nyanyiin gitu. Jadi ya anaknya gitu loh. Suka tiba-tiba aku kepengen kepiting. Teh, aku pengen piting banget. Ya udah aku anterin pitingnya. Jadi memang kita baik ya gitu, saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati. Kalau Lesti kan mau malah Bilar juga saya yang treatment, ya kan? Dia nggak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan baik atau dia tahu cara hidup yang baik. Ini dari omongan Dede ya, kalau saya tidak ditakdirkan bersama lagi dengan dia, dia sudah punya karakter yang lebih bagus dari sebelumnya. Lantas seperti apa prediksi pakar metafisika terkait karir Lesti ke depan? Benarkah kasus KDRT seolah menandai pudarnya masa kejayaan Lesti? Apa kata fans Lesti tentang dugaan kasus KDRT settingan untuk mempromosikan konser Lesti?